Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjut pelajaran kita. Pengenalan kepada Yesus dalam kemanusiaannya. Kita sudah mulai dengan kelahiran Yesus sebagai manusia oleh pekerjaan firman dan Roh Kudus. Dan itu memberi makna rohani bagi kita adalah pengalaman kelahiran baru. Sebab kelahiran baru kita adalah pekerjaan daripada firman dan Roh Kudus. Ya. Kemudian pertumbuhan Yesus sebagai seorang anak manusia bertumbuh secara normal dan pertumbuhannya itu dikatakan berkenan, menyenangkan Allah dan manusia. Itu menyangkut pertumbuhan fisik, mental, psikis, rohani. Bahkan pertumbuhan rohaninya begitu luar biasa, sehingga umur 12 tahun dia ada di bait Allah, bersoal jawab dengan para alim ulama, dan mereka mengagumi kecerdasannya. Nah, pertumbuhan Yesus secara manusia, dia berada di bawah asuhan dari kedua orang tua, katakanlah orang tua angkat, Yusuf dan Maria. Sampai usia 30 tahun kurang lebih, maka Yesus akan memulaikan pelayanan yang merupakan tujuan kedatangannya ke dunia ini dalam rupa manusia. Dan tentu saja pertumbuhan Yesus itu memberi makna yang penting bagi kita, bahwa kita pun setelah kelahiran baru kita harus bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Tujuannya apa? Supaya kita juga dapat memberi diri melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab keselamatan kita selama kita di dunia ini bukan keselamatan yang penting sudah percaya selamat ya, terserah mau jadi apa. Kita semua diberi tanggung jawab untuk melayani. Ya. Jadi artinya bahwa pelayanan kita masing-masing itu harus dimulai dari suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang lahir baru. Ya. Itu pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Dan untuk memulaikan pelayanannya, Yesus dibaptis dalam air. Ya. Dia dibaptis. Apa makna bagi kita? Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus ada dalam antrian orang yang mau dibaptis, Yohanes Pembaptis menolak, merasa tidak layak. Tapi Yesus katakan, lakukanlah, karena dengan demikian kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya apa? Dengan baptisan air itu, Yesus ingin memberi kita suatu teladan bagaimana dia tunduk kepada kehendak Allah. Dan bagi kita baptisan air itu kepentingan utama adalah keselamatan. Markus 16 ayat 16 Yesus katakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Nah, itulah awal daripada pelayanan Yesus. Dia belajar tunduk kepada kehendak Allah.
Dan sesudah keluar dari baptisan air, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebagai seorang anak manusia 100%, memang dipenuhkan Roh Kudus itu mutlak. Dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Dia berpuasa di sana 40 hari 40 malam. Dan sesudah itu dia dicobai iblis. Puasa itu bagi Yesus untuk menaklukkan keinginan manusia. Merendahkan diri. Itu sebenarnya maksud daripada puasa. Menundukkan kemanusiaan, kedagingan kita. Di akhir dari puasa itu, maka Yesus oleh Roh Kudus diberi kesempatan untuk dicobai oleh iblis. Sebelum dia memulaikan pelayanan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan kerajaan Allah kepada banyak orang, dia harus berhadapan dengan iblis lebih dulu. Maka Yesus mulai dicobai, mulai dari keinginan daging, batu menjadi roti, keinginan mata, melihat semua kemegahan dunia ini. Iblis bilang, itu semua saya punya. Dan kalau engkau sujud menyembah aku, itu menjadi milik. Dan kita kemudian semua tahu bahwa semua cobaan itu dijawab oleh Yesus hanya dengan satu jawaban yang sama. Ada tertulis dalam firman Allah. Dijawab dengan firman Tuhan. Saudara melihat betapa berkuasanya firman Tuhan itu. Betapa berkuasanya firman Allah. Sehingga setiap cobaan itu dihadapi dengan firman Tuhan. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak bisa menghadapi iblis dengan segala cobaannya dengan kemampuan kita. Dengan kekuatan kita. Dia jauh lebih pintar dari kita, saudara. Dia hidup di dunia ini sudah hampir 6.000 tahun. Sejak dia dibuang dari sorga. Dia jauh lebih tua. Dia jauh lebih pengalaman dari kita. Sudah banyak orang yang dibinasakan karena mengikuti keinginan. Karena itu menghadapi iblis, kita hanya ada 2 pegangan, firman dan Roh Kudus. Karena itu kemudian Yesus menghadapi cobaan itu, pertama dia sebelumnya sudah penuh Roh Kudus. Yang kedua dia punya firman. Dia punya firman. Dan itu antara lain fungsi Roh Kudus di dalam kita dan firman menghadapi setiap tantangan dari iblis. Jadi dalam menghadapi cobaan iblis itu, apakah yang dikalahkan iblis? Tidak. Sebab dalam Injil Lukas dikatakan iblis mengundurkan diri dan menunggu kesempatan yang baik. Yang dikalahkan di sana adalah kemanusiaan daripada Yesus. Kemanusiaan daripada Yesus. Karena Yesus berhasil untuk tidak mengikuti keinginan daging. Ketika iblis tawarkan supaya dia membuat batu itu menjadi roti, Yesus sedang membutuhkan itu secara daging, secara manusia. Dia sedang lapar. Dia perlu makan.
Tapi bagi Yesus, lebih daripada kebutuhan jasmani, firman Allah di atas segalanya. Nah, jadi yang dikalahkan di situ adalah ini, kemanusiaan Yesus. Karena itu kemudian dalam Injil Matius pasal 16 Yesus katakan, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Suatu penyangkalan diri. Tidak untuk keinginan diri sendiri. Dan iya untuk kehendak Allah. Itu penyangkalan. Nah, kemudian kita sudah sampai kepada pelayanan Yesus. Selama kurang lebih 3,5 tahun pelayanan Yesus. Sesudah peristiwa pencobaan itu, Yesus telah memulaikan pelayanannya. Dan pelayanan Yesus ada 3 hal utama, yaitu penginjilan, pengajaran, dan mujizat. Itu inti pelayanan daripada Yesus, memberitakan Injil. Penginjilan. Dan dalam banyak kesempatan Yesus selalu ada dalam rumah sembahyang atau bait Allah untuk mengajar. Dan bukan hanya di rumah sembahyang, di berbagai tempat. Ya. Di padang, di mana orang banyak datang, di pinggir danau, dia juga mengajar. Ya. Dalam segala kesempatan, di rumah-rumah penduduk, di mana Yesus hadir, dia mengajar. Artinya apa? Bagi kita, pengajaran firman Allah adalah hal yang utama bagi kita. Ya. Saya sudah katakan bahwa mujizat secara fisik tidak membawa gereja kepada kesempurnaan. Pengajaran itulah yang membawa gereja kepada kesempurnaan. Ya. Mujizat itu mengikuti. Mujizat secara fisik bukan segalanya. Kenapa bukan segalanya? Kita toh akan berakhir. Dalam tubuh ini kita akan berakhir. Semua manusia sudah ditentukan satu kali pasti mati. Kalau mujizat fisik itu menjamin untuk fisik ini tetap hidup sampai masuk surga, wah, saya akan ada di depan untuk mencari mujizat. Tapi tidak, bukan? Bahkan orang-orang yang dipakai Tuhan melakukan mujizat begitu luar biasa, mereka juga sudah kembali kepada Bapa di surga. Ya. Karena itu saya selalu katakan, itu bukan segalanya. Ya. Bukan segalanya. Nah, itulah 3 pokok pelayanan Yesus, yaitu pemberitaan Injil, pengajaran, dan baru kemudian mujizat. Ya. Mujizat. Pelayanan Yesus diakhiri dengan pengorbanan, yaitu penderitaan dan kematian. Kenapa harus ada pengorbanan? Pelayanan itu selalu membutuhkan pengorbanan. Bukan pelayanan namanya kalau tidak ada pengorbanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya yang diakhiri dengan penderitaan dan kematian. Ya. Saudara-saudara, artinya bahwa karena penderitaan dan kematian itu akibat dari apa? Dosa manusia. Karena dosa manusia. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Yesus tidak perlu datang dalam rupa manusia untuk menjadi korban menderita dan mati di kayu salib. Tidak perlu. Jadi pengorbanan, penderitaan, dan kematian Yesus karena dosa manusia. Bukan dosa. Dosa manusia. Nah, karena dosa itulah dia menderita. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Saudara,
dosa itu akan selalu membawa penderitaan. Katakan amin. Yang walaupun pada awalnya kelihatannya menyenangkan. Menyenangkan. Tetapi yang pasti akhirnya adalah penderitaan. Kita melihat contoh dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 tentang anak bungsu yang pergi dari rumah bapaknya dengan membawa bagian kekayaannya. Alkitab katakan dia pergi ke negeri yang jauh, berpesta pora di sana, memuaskan keinginan daging ini, dan pada akhirnya semua habis. Apa yang terjadi dengan dia? Menderita. Mati tidak mati, hidup tidak hidup. Syukur dia cepat menyadari keadaannya akan mati. Dia bilang, kalau aku di sini aku akan mati. Aku akan pulang ke rumah Bapa. Dosa bagaimanapun kelihatannya menyenangkan, pasti akan membawa kepada penderitaan. Baik penderitaan fisik, penderitaan psikis, apalagi rohani. Penderitaan. Nah, penderitaan karena dosa itu Yesus tanggung bagi kita. Begitu banyak ayat dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru tentang penderitaan daripada Yesus. Coba kita lihat dalam Lukas 24 ayat 46. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mesias harus menderita. Yesus harus menderita. Kenapa harus menderita? Dosa. Karena dosa. Dosa selalu membawa penderitaan. Dan Yesus sudah menanggung penderitaan karena dosa manusia atas dirinya. Yang tidak seharusnya dia harus menderita. Dia tidak berbuat dosa. Tapi karena kita. Nah, kemudian dalam 1 Petrus, Ibrani pasal 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Penderitaan Yesus untuk menguduskan kita. Kemudian Alkitab katakan bahwa kita pun orang-orang yang sudah diselamatkan oleh penderitaan Yesus, oleh pengorbanan Yesus, oleh darah Yesus yang tertumpah melalui penderitaannya itu, sudah menyelamatkan kita. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kita pun harus menderita. Tapi penderitaan kita itu adalah penderitaan dalam hal mempertahankan keselamatan kita. Untuk mempertahankan keselamatan kita sendiri. Selain itu, penderitaan yang diwajibkan bagi kita, Alkitab katakan, memang orang-orang yang mau hidup beribadah harus menderita. Begitu juga kita diminta ikut menderita karena
karena pekabaran Injil. Karena pekabaran Injil. Tetapi toh Alkitab katakan kita dalam menderita belum sampai mengeluarkan darah. Belum. Itu bagian penderitaan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Membutuhkan pengorbanan. Tetapi kemudian Roma pasal 8 ayat 18 katakan, Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Memang ada penderitaan. Penderitaan apa? Dalam hal kita mempertahankan keselamatan. Dalam hal kita setia beribadah, ada penderitaan. Dalam hal kita mengambil bagian dalam pekabaran Injil, ada penderitaan. Apa penderitaan itu? Karena kita harus mengesampingkan, harus memberikan apa yang menjadi hak kita. Kita harus lepaskan itu untuk pekabaran Injil. Kita harus lepaskan itu untuk pelayanan. Tetapi bertolak dari penderitaan Kristus, kita belum ada apa-apa. Dan semua pengorbanan pelayanan kita berdasarkan pengorbanan dan penderitaan Kristus yang tidak ternilai bagi kita. Karena itu Alkitab katakan, surat Petrus yang menjadi dasar pelajaran kita ini, bertumbuhlah dalam pengenalan kepada Yesus Kristus. Bertumbuhlah. Jadi kalau ada jemaat ngomel karena harus berkorban untuk pelayanan, artinya dia belum mengenal Yesus dengan sebenarnya. Dia belum bertumbuh dalam pengenalan kepada Yesus. Apa yang kita bisa buat, tidak ada arti apapun dibanding dengan pengorbanan penderitaan Yesus untuk keselamatan kita. Tidak ada bandingannya. Tidak. Itulah makna rohani bagi kita akan penderitaan Kristus. Kita tidak bisa menderita untuk keselamatan kita, tidak bisa. Untuk penebusan dosa kita, kita tidak bisa menderita. Bahkan sampai mati pun kita tidak bisa menebus dosa kita. Tapi Yesus yang melakukan itu. Ya. Baik. Kemudian, baik kita lihat saja ayat itu. 2 Timotius 1 ayat 8. Dua Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ikutlah menderita karena Injil itu. Yang dimaksud menderita karena Injil itu pengorbanan. Pengorbanan. Puji Tuhan. Dan terakhir, pelayanan Yesus diakhiri dengan kematian di atas kayu salib. Kematian Yesus karena apa? Dosa kita. Dosa. Dosa manusia. Dosa seisi dunia.
Karena dosa itu pasti mengakibatkan kematian. Kejadian 2 ayat 16. Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tidak ada pilihan. Pasti mati. Itu kata Tuhan Allah. Tetapi dalam pasal 3 kitab Kejadian, ketika terjadi dialog ular dengan Hawa, Hawa katakan, firman Tuhan kepada kami itu bahwa semua buah dalam taman ini boleh kami makan kecuali yang satu itu. Ya. Sebab kalau kami makan daripada buah itu, kami akan mati. Firman Tuhan mulai dimodifikasi. Ya. Kata akan bisa iya bisa tidak. Padahal dalam pasal 2 ayat 17, kamu pasti mati. Memang hari-hari ini firman Tuhan semakin dipermudah. Nilainya semakin dipermudah. Ya. Hawa bilang kalau kami makan, Tuhan bilang kami akan mati. Coba kita lihat dalam jawaban Hawa. Pasal 3 ayat 5. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 3 dulu. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Firman Tuhan tidak seperti itu. Dalam ayat 17 pasal 2, Tuhan katakan pasti kamu mati. Hawa bilang kamu akan mati. Kata akan itu bukan sesuatu yang pasti. Bisa iya, bisa tidak. Nah inilah ketika keinginan mata, keinginan daging dan seterusnya mulai menguasai kita, firman Allah semakin dipermudah. Baik. Roma pasal 6 ayat 23. Saya kira kita semua hafal ayat itu. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, maut kematian itulah yang sudah ditanggung Yesus melalui kematiannya. Kita yang seharusnya menerima maut karena dosa itu, Yesus telah menanggung. Akhir pelayanan Yesus di muka bumi ini dengan kematian. Dan itu harga yang harus dibayar untuk memiliki kembali saudara dan saya menjadi milik Tuhan. Harga yang harus dibayar adalah kematian. Sebab kalau tidak ada kematian seperti itu,
Berarti apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 itu bisa dipermudah. Harganya cuma satu, kematian. Kematian. Kematian dalam arti kita terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan Yesus menanggung itu. Menerima kematian. Menerima maut. Dan dia melakukan itu dalam kapasitas sebagai anak manusia. Sebab itu Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dalam kematiannya. Persekutuan dalam kematian. Sebab ketika kita ingin pelajari lebih dalam, kenapa Yesus mau berkorban dan mati untuk saya? Jawabannya hanya satu kata. Dia mengasihi engkau dan saya. Karena kasih. Itu saja. Maknanya bagi kita apa? Setelah oleh kasihnya dia rela mati buat saudara dan saya. Sejauh mana kita mengasihi dia. Mengasihi dia lebih daripada yang lain. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.